Ada pertanyaan yang muncul ya, pertanyaan yang masuk ke saya bahwa apakah nasabah gagal bayar pinjol bisa dipenjarakan, bisa dipidanakan. Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman ya. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bang Kofil Official ya, channel yang menjelaskan mengenai pinjaman online baik legal maupun ilegal serta permasalahannya gitu ya. Saya harapkan kepada teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya diberi kemudahan dan diperlancar rezekinya. Dan saya ucapkan juga kepada teman-teman semuanya yang terus mendukung channel ini dan hingga saat ini ya bisa berkembang sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Oke, amin. Gini teman-temannya, kita lanjut di video kali ini ya. Mungkin dari kemarin ya dan sebelum-sebelumnya itu banyak sekali muncul pertanyaan kepada saya ya, pertanyaan dari teman-teman sahabat gagal bayar ya pinjaman online. Itu menanyakan kepada saya, Pak, apakah nasabah gagal bayar yang tidak bisa membayar tagihan ataupun hutangnya ya di pinjaman online baik legal maupun ilegal itu bisa dipenjarakan, nah gitu, apakah bisa dipidanakan gitu ya. Nah itu terus muncul, terus masuk gitu di di saya gitu ya, menanyakan gitu ya via admin gitu ya, admin Bang Kofil Official menanyakan itu berdasarkan laporan dari admin juga ya kepada saya gitu, bahwa pertanyaan-pertanyaan ya lebih besar, sebagian besar itu ada di situ gitu loh ya. Mereka menanyakan, Pak, saya akan masuk penjara nggak kira-kira apabila saya tidak bisa membayar pinjaman online gitu loh ya. Karena debt collector pinjaman online itu terus mengatakan bahwa Anda akan kami penjarakan ya, akan kami usut karena Anda telah bawa lari uang perusahaan kami, bilang gitu. Nah seperti itu yang muncul laporan ya dari admin Bang Kofil Official ya, langsung yang saya terima gitu ya. Nah ini yang akan kita coba untuk ini ya kita kupas ya sekarang gitu di kesempatan video kali ini. Mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman yang sesama galbay ya, sahabat gagal bayar di pinjaman online manapun ya, baik legal maupun ilegal. Jadi gini teman-teman ya, kemarin saya sempat ya bertemu dengan seorang pengacara ya, pengacara beliau memiliki kantor notaris juga ya, PPAT ya, membuat akta tanah PPAT ya, jabat PPAT ya, punya kantor notaris. Beliau juga pengacara, pernah menjadi seorang pengacara juga ya di Kota Pekanbaru waktu itu ya. Masih ada masih keluarga dengan saya juga kebetulan ya, masih sepupuan dengan dia gitu. Di situ saya sambil sambil silaturahmi gitu ya, silaturahmi dengan beliau juga samping ngelor ngidur kita ya. Termasuk saya bawa masalah pinjaman online ini gitu ya. Kebetulan beliau ya sangat paham lah masalah hukum gitu ya. Masalah hukum. Jadi kita buat saya bertanya ya, kita diskusi kecil-kecilan, santai-santai saja gitu ya. Dan saya mohon maaf ya ke teman-teman semua ya, ini tidak sempat di dokumentasi. Mungkin kedepannya mungkin nanti saya akan coba ya untuk langsung live bersama beliau gitu untuk mengulas mengenai permasalahan pinjaman online ini gitu ya. Jadi saya bertanya kepada beliau ya, apakah sesuai dengan atensi dari teman-teman ya Bang Kofil Official yang gagal bayar, yang menanyakan via admin ya berapa hari yang lalu. Saya coba tanyakan, karena kebetulan saya bukan di bagian hukum ya, bagian hukum saya tidak ya, tapi saya sering bertanya dan sering membaca ya, melihat informasi-informasi terbaru sehingga saya bisa mengerti gitu. Kalau basicnya saya nggak di bidang hukum ya teman-teman ya, jadi saya selalu bertanya dan mencari informasi gitu ya. Nah gitu, dan saya kombinasikan dengan pengalaman saya waktu saya gagal bayar di pinjaman online beberapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi saya bertanya kepada beliau ya, Pak Sony Fernandes gitu ya. Jadi saya tanya, apakah bisa ya
apakah bisa nasabah gagal bayar pinjaman online itu dipidanakan, saya bilang. Sementara perjanjiannya hanya melalui elektronik, saya bilang begitu. Ya, kan sekarang kan kita mengajukan pinjaman online ya, itu kan melalui elektronik, digital, tidak ada tertulis ya, tidak ada hitam di atas putih yang menandakan ya, menandakan bahwa kedua belah pihak itu setuju atas pemberian utang sekian juta atau berapa gitu ya, yang diketahui ataupun diselipkan materai ya di surat itu gitu loh ya, gitu kan. Jadi beliau dari diskusi yang kita diskusi ringan gitu ya, ataupun ngolor ngidul kita ya, sepintas gitu dapat saya ambil kata-katanya gitu ya, ambil kesimpulannya bahwa nasabah yang gagal bayar pinjaman online itu tidak akan pernah bisa dipidanakan. Nah gitu, tidak akan pernah bisa. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki yang namanya surat perjanjian antara kedua belah pihak yang nyata gitu, bukan digital kan. Kalau digital kan ya kan sekarang kan kebanyakan pinjaman online ilegal itu kan cuman ini KTP ya, foto KTP, foto rekening ya, nah dan lain-lain gitu, udah selesai, uang masuk udah selesai, iya kan, tidak ada perjanjian di situ gitu. Perjanjian elektroniknya cuman seperti apa gitu ya, cuman hanya sebagian saja pinjaman online yang melakukan perjanjian elektronik yang mungkin lebih mendekati lah gitu ya, lebih mendekati ke perjanjian yang tertulis gitu, tapi dia dalam bentuk digital ya kan. Tapi kebanyakan kan tidak ada yang tertulis gitu. Sementara hukum di Indonesia ini ya, berdasarkan dari diskusi kita ya, diskusi ringan saya ya bersama beliau pengacara ya, di Indonesia ini untuk digital itu belum terlalu memiliki hukum yang tetap gitu, tidak ada yang mengatur ya gitu ya masalah tentang perjanjian utang piutang ini melalui digital, tidak ada, kecuali kalau tertulis ya. Misalkan teman-teman mau melakukan pinjaman online, ketemu dulu sama perusahaan itu mungkin ya, ketemu dulu di mana gitu, membuat sebuah perjanjian di sebuah ya tempat gitu ya, perjanjian tertulis dengan dibubui materai tanda tangan gitu, itu kemungkinan besar teman-teman bisa dipidanakan gitu. Nah gitu ya, jadi itulah ya kesimpulannya yang saya dapat gitu. Nasabah gagal bayar pinjaman online tidak akan pernah bisa dipidanakan kecuali ya kecuali gini ya, perjanjian itu dibuat secara tertulis, pertemuan antara kedua belah pihak. Jadi Anda sebagai peminjam ya, itu diundang oleh perusahaan dari pinjaman online ya untuk mungkin mensurvei mungkin ya ke rumah Anda gitu ya, lalu melakukan tanda tangan di atas materai ya perjanjian utang piutang antara kedua belah pihak. Itu mungkin saja Anda bisa terjerat pidana gitu ya, seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Tidak akan pernah bisa aplikasi pinjol mempidanakan nasabahnya, tidak akan bisa gitu, karena secara hukum mereka lemah teman-temannya, seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya gitu ya. Sekarang kan yang terjadi sekarang teman-teman hanya ini ilusi aja tuh yang terjadi pada teman-teman kan, pikiran teman-teman saja itu. Makanya sekarang benahi pikiran teman-teman itu agar tidak takut gitu, seperti ancaman-ancaman mereka dari debt collector pinjol itu pada teman-teman gitu. Mereka mengatakan saya akan menjarakan Anda, tolong dibayar jam sekian. Itu kan hanya teror teman-teman ya, dan itu memang udah salah teman-teman ya di hukum ya, seperti diskusi saya juga kepada beliau gitu ya, Pak Sony Fernandes. Itu juga setiap ancaman-ancaman seperti itu mereka memang bisa dipidanakan debt collector itu, seperti penyebaran data-data kan, data-data nasabahnya disebar data-datanya ke kontak-kontaknya yang lain gitu ya, seperti foto-foto tidak senonoh seperti yang pernah ditampilkan di channel ini ya, akibat gagal bayar di nasabah sebelumnya. Itu kan sudah pidana, bukan nasabah yang terkena pidana, tapi debt collector itu gitu, petugas aplikasi itu gitu loh kan. Nah gitu teman-teman ya, yang
mungkin yang ngirim atensi kepada admin Bang Kopil Official. Ini saya kupas tuntas ya di sini gitu ya. Mungkin nanti kelanjutannya nanti mungkin saya akan live ya bersama beliau ya, mungkin ya, insya Allah diberi waktu, diberi kemudahan kita membuat live ya bersama gitu. Saya akan bertanya dengan Pak Sony Fernandes ya, pemilik notaris juga beliau gitu ya, dan pernah juga pernah juga menjadi pengacara ya di Kota Pekanbaru gitu ya, dan mungkin ilmu hukumnya ya sudah lumayan jauh gitu ya itu. Jadi teman-temannya tidak perlu teman-teman risaukan masalah dipidanakan ya, tidak akan pernah mereka mempidanakan kalian itu, tidak akan pernah teman-teman. Selama hukum di Indonesia ini ya, di digital ya, ekonomi ini ya, yang menyangkut perjanjian utang piutang secara digital ini belum ada gitu, kecuali kalau sudah ada disahkan itu baru teman-teman. Sekarang kan belum ada gitu ya, belum ada. Untuk utang piutang secara digital itu belum ada teman-teman. Jadi jangan aneh teman-teman ya, mereka itu hanya melakukan pengancaman saja kepada Anda gitu. Sekarang kalian benahi mentalnya gitu ya, benahi psikisnya gitu kan. Di video-video saya sebelumnya kan pernah saya jelaskan. Tapi kalau teman-teman nggak kuat ya udah, silakan masuk di grup Bang Kopil Official ya, grup Bang Kopil Official, Bang Kopil support Galbay pinjol. Nah itu teman-teman nanti akan mendapatkan pencerahan mungkin dari saya atau teman-teman yang udah pernah mengalami gagal bayar beberapa aplikasi, dan support langsung teman-teman. Jadi kita dalam itu saling support, dan banyak sekali yang udah terbantu ya di situ teman-teman. Nah gitu ya. Jadi itu teman-temannya, sekarang benahi dulu psikis teman-teman, jangan risaukan, takutkan itu ancaman-ancaman mereka itu udah nggak betul, abaikan aja gitu. Nah gitu, oke. Mungkin itu aja teman-temannya di pagi hari yang cerah ini. Saya memberikan pencerahan sedikit ya, berdasarkan dari atensi yang masuk di admin ya Bang Kopil Official, berdasarkan diskusi saya juga ya kemarin gitu. Mungkin bisa sedikit membantu teman-teman ya yang butuh pencerahan, yang sekarang masih galau berat gitu ya. Semoga ini bisa membantu dan meringankan lah gitu ya, agar tidak terjadi korban-korban yang memang tidak kita inginkan gitu ya, akibat dari pinjaman online ilegal ataupun pinjaman online gitu ya, berjarak pinjaman online. Seperti biasa, sebelum saya tutup teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe agar mendapatkan update-update terbaru dari channel Bang Kopil Official seputaran pinjaman online gitu ya. Dan saya ucapkan sekali lagi teman-teman ya, beribu-ribu terima kasih saya kepada teman-teman yang telah mendukung channel Bang Kopil Official ini bisa berkembang sejauh ini. Saya akui, tanpa kalian channel ini bukan apa-apa gitu ya teman-teman ya. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.